ya, itu khawatirnya masalahnya itu bukannya semakin masalahnya selesai, tapi malah semakin berkembang ke arah ke arah yang tidak jelas, ya. Maka saya berusaha untuk menjadi konten kreator yang pro, ya, terhadap hal-hal yang positif, ya. Jadi lebih menunjukkan sisi-sisi positif, ya. Ya memang kita harus kritis juga memang, ya, terhadap berita-berita, ya, yang mungkin ya kurang baik, ya, tapi kita usahakan ya mensikapinya secara bijak, ya. Karena bisa jadi berita-berita negatif itu sebenarnya sudah selesai, tapi karena kita omongkan di media sosial akhirnya berkembang kemana-mana, ya, berkembang kemana-mana, akhirnya yang sebenarnya masalah utamanya sudah selesai, ya, tapi akhirnya malah timbul masalah baru. Nah, maka teman-teman dalam membuat konten, ya, kita hati-hati, ya. Kadang kita juga mungkin ya eh, entah sengaja atau tidak sengaja itu kita merosting, ya, mengomentari, ya, konten-konten kreator lainnya, termasuk saya sendiri. Kadang saya juga mengomentari, ya, tapi saya berusaha sebisa mungkin gimana caranya agar komentar saya seandainya sampai terdengar langsung oleh pembuat kontennya itu tidak menyakitkan, ya. Karena memang kritik, ya, kritik itu penting, ya. Tapi kritik itu menjadi tidak nyaman, ya, manakala kita dalam menyampaikan kritik itu, ya, dengan cara yang kasar, ya. Maka sebisa mungkin kita hindari agar kita bisa eh, mempunyai investasi yang positif, ya. Kalau yang kita sampaikan, ya, dengan nada-nada negatif, ya, kemudian konten itu tersimpan, ya, di dalam sosial media, tentu itu sangat sulit untuk menghapusnya, ya teman-teman. Apalagi kalau sudah diunduh oleh orang lain dan disebarluaskan. Nah, tentunya kita tidak bisa melacak, tidak bisa menghapusnya. Maka kita harus hati-hati, teman-teman, ya. Jangan sampai kata-kata negatif kita, ya, itu viral, ya, padahal sebenarnya masalahnya sudah selesai, ya. Cuma karena tersimpan, diunduh oleh orang lain, kemudian disebarluaskan, akhirnya kita tidak bisa melacak. Ya, berbeda manakala konten-konten kita itu adalah konten-konten positif, konten-konten yang membangun, maka ketika konten itu tersimpan secara abadi dan disebarkan ke orang lain, maka itu akan terus bernilai positif, teman-teman. Maka berhati-hatilah, bijaklah dalam setiap konten agar kita itu mempunyai investasi yang baik, ya. Nah, karena memang konten itu ya investasi, teman-teman, ya, investasi. Saya sendiri kadang mengira konten saya itu nggak menghasilkan, ternyata setelah berbulan-bulan itu masih ada yang bisa menghasilkan, teman-teman. Karena ternyata ada orang yang menyukai, ya, walaupun terlambat istilahnya melihat video saya, ya, tapi ternyata ada manfaatnya juga. Nah, ini teman-teman, kita bangun konten-konten positif, konten-konten yang mendukung, ya. Kalau hal-hal positif, ya, selalu kita sebarkan, ya, pasti nanti yang negatif itu akan hilang dengan sendirinya, teman-teman, ya. Tapi kalau kita ikut menyebarkan, ya, itu wah, jadi kemana-mana, teman-teman. Maka harus hati-hati ketika kita
menyinggung, kita mengkritik, ya, usahakanlah dengan kalimat-kalimat yang bagus, kalimat-kalimat yang memang itu sifatnya untuk membangun, ya, kebaikan bersama, ya. Nah, ini termasuk ketika kita membuat hook, ya teman-teman. Kadang ketika kita membuat hook, ya, itu kadang dengan kata-kata yang kasar, ya. Wah, ini kalau saya sendiri sebagai audien, ya, mendengar dari telinga itu, wah, rasanya nggak nyaman, ya saya. Apalagi kadang membuat hooknya itu tidak sesuai, ya, dengan isi kontennya, ya. Kadang hooknya itu seolah-olah membuat kita penasaran banget, ya, tapi ternyata isi kontennya malah biasa, ya. Nah, itu kan berarti tidak sesuai dengan hook, ya. Mungkin di awal akan memancing penonton, tapi kalau seperti itu diulang-ulang, ya, pasti penontonnya akan kecewa dan akhirnya lama kelamaan akan meninggalkan juga, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, ini perbincangan singkat kita, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Semangat ngonten, karena dengan konten ini kita punya peluang untuk berpenghasilan. Salam sukses konten kreator Indonesia.